Firman Tuhan bagi kita pada ibadah keluarga atau pertanyaan keluarga pada malam hari ini, itu tertulis dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kita akan baca sama-sama. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga, dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Jeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Jeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Jeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Berkata Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sampai di sana firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Elia adalah nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Banyak rencana dan karya Tuhan terjadi melalui dirinya, seperti bernubuat supaya hujan turun dan hujan tidak turun. Kita boleh baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 dan 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai 46. Keberanian menegur penguasa tinggi, yaitu Raja Ahab, mengalahkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, dan lain sebagainya. Elisa adalah tipe orang yang setia
dan patuh. Ia setia kepada seniornya, pembimbingnya, mentornya, gurunya. Dalam hal ini, Elia merasa senang karena dia merasa tidak salah pilih. Kita boleh baca dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai ayat 21. Kesetiaan Elisa tampak dalam peristiwa perjalanannya dengan Elia. Ada 3 kali Elia hendak meninggalkan Elisa, tapi Elisa tetap bersikeras harus tetap mengikuti Elia, hingga Elia pergi berangkat ke surga sesuai dengan perintah Tuhan Allah. Elia adalah guru pembimbing, mentor daripada Elisa. Selama bertahun-tahun Elisa mengikuti Elia, melihat dan belajar dari dia. Dia melihat Elia melakukan mujizat, menyelesaikan debat, membawa rekonsiliasi. Elia telah menghabiskan waktunya bertahun-tahun melatih dan mempersiapkan Elisa sebagai penggantinya. Kenaikan Elia ke surga ini sudah diberitahukan lebih dulu, baik kepada Elisa maupun rombongan Nabi di Betel dan Jericho pada ayat pertama, ayat ketiga, ayat kelima, dan ayat 10. Dan isu kenaikan Elia telah diketahui oleh komunitas sekolah para nabi yang ada di Gilgal, Betel, dan juga Jericho. Kita boleh baca pada ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Elia berusaha untuk meninggalkan Elisa. Ini dimaksudkan untuk betul-betul mendapatkan kesendirian atau untuk mengetes kesetiaan Elisa. 3 kali Elia berusaha melakukan hal ini, dan 3 kali pula Elisa menolak untuk ditinggalkan. Dalam keadaan normal, seorang pelayan harus menuruti kemajikannya. Tapi dalam perikop ini, Elisa yang tahu bahwa itu adalah saat-saat terakhir ia bersama dengan Tuhannya, dengan gurunya, dengan pembimbingnya, dengan mentornya. Menolak untuk ditinggalkan. Jelas, Elisa lebih memilih untuk tetap bersama dengan Elia. Ia harus dan terus menempel ke Elia saat mereka melakukan perjalanan. Mungkin terlihat menyedihkan, tapi hal ini mengungkapkan keintiman hubungan mereka yang melampaui hubungan ayah dengan anak. Di 2 lokasi, rombongan Nabi atau para murid Nabi bertanya kepada Elisa tentang keberangkatan Elia. Jawaban Elisa atas pertanyaan ini kasar, mencerminkan ketegangan emosional akan suatu perpisahan. Akhirnya mereka mencapai perjalanan akhir di sungai Jordan. Sekarang saatnya bagi Elia untuk menyeberang. Sekali lagi Elia mencoba untuk mencegah Elisa mengikutinya, tetapi lagi-lagi Elisa bersikeras bahwa ia akan tetap mengikuti Elia. Di seberang sungai Jordan, pada saat-saat terakhir keberadaan Elia di bumi, Elia berkata kepada anak didiknya yang masih muda itu, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu." Lalu apa artinya permintaan ini? Ini dihubungkan dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Ulangan 21 ayat 17. Dalam Ulangan 21 ayat 17 yang mengatakan bahwa anak sulung diberi warisan 2 bagian atau 2 kali lipat dari anak yang lain. Jadi Elisa rupanya menganggap bahwa Elia mempunyai banyak anak rohani. Ini mencakup nabi-nabi yang ada di Betel dan juga Jericho. Dan ia meminta warisan sebagai anak sulung, suatu bagian double dari roh Elia. Bukan suatu kuasa yang lebih besar dari yang dimiliki Elia, tapi bagian yang diberikan kepada anak tertua yang menggantikan posisi ayahnya.
Hubungan Elia dan Elisa tidak lagi hanya sebatas guru dengan murid, namun juga jauh lebih dari situ. Elisa memperlihatkan kesetiaannya sudah seperti hubungan anak dan bapa. Melalui permintaan Elisa yang meminta 2 bagian roh Elia, sesuai dengan adat Yahudi, anak sulung berhak mendapat bagian warisan atau mendapat 2 bagian warisan. Kisah Elia dan Elisa dalam nats ini berbicara tentang bimbingan dan transisi kepemimpinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses transisi, suksesi, dan kelangsungan tugas kenabian sangat menentukan sukses tidaknya sebuah pelayanan. Dari sini kita belajar bahwa sebaiknya hubungan senior dengan junior adalah hubungan yang saling membangun, bukan hubungan yang saling bersaing, saling sikut menyikut, saling menyudutkan. Terlebih dalam hal suksesi kepemimpinan atau periodisasi di tengah-tengah jemaat maupun dalam organisasi, dalam pekerjaan kita masing-masing. Kita juga belajar dari Elisa tentang bagaimana ia belajar dan mengikuti orang yang lebih berpengetahuan dan lebih bijaksana. Permintaan Elisa untuk 2 bagian roh adalah tentang warisan rohani, yaitu spirit, semangat pelayanan, bukan kekuasaan. Dia ingin melanjutkan pelayanan Elia dan bukan memulai model pelayanan yang ia ciptakan sendiri. Ini merupakan sebuah pelayanan yang dilakukan dalam kerendahan hati. Baiklah, kita tetap setia memberikan yang terbaik bagi Allah melalui talenta dan pekerjaan kita, seperti Elisa setelah terpilih untuk menggantikan posisi Elia. Maka ia memberikan dirinya sepenuhnya untuk melayani dengan tulus, sepenuh hati dan penuh kesetiaan. Kita dipanggil untuk setia. Amin. Tuhan memberkati, menjaga kita. Amin.